LRT Sumsel era Jokowi jadi modal transportasi terdepan dan peningkat perekonomian di Sumatera. Bukti nyata 10 tahun pemerintah Jokowi dengan menghadirkan moda transportasi jenis yang menjadi simbol modernisasi ibu kota provinsi Sumatera Selatan, yakni lintas rel transportasi di kota Palembang. LRT Sumsel berjalan melalui rel kereta layang tanpa balas dengan lebar super 1067 mm 3 kaki 6 inci yang membentang sepanjang 23,4 km dengan 13 stasiun dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di ujung barat menuju Depot OP Jakabaring. Sedangkan dalam segi layanan transportasi, LRT Sumsel dipastikan menjadi moda transportasi publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna termasuk anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Selain itu, stasiun LRT Sumsel dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, antara lain toilet umum yang nyaman dan bersih, ruang P3, area retail dan komersial, lift, eskalator, musola, serta pos sahabat perempuan dan anak. Tersedia pula bangku prioritas untuk penyandang disabilitas, orang tua, ibu hamil, dan anak-anak. Sementara fasilitas di dalam kereta antara lain ada peta jalur dan status posisi kereta, serta area khusus untuk meletakkan sepeda lipat, non-lipat, dan kursi roda. LRT Sumsel juga menghadirkan layanan terintegrasi dengan pergerakan penumpang di moda transportasi publik feeder. Kenyamanan dirasakan oleh para pengguna LRT Sumsel sendiri, mengaku sangat terbantu dengan hadirnya kereta besi pucuk kepala tersebut yang memudahkan aktivitas mereka baik dalam bekerja atau kegiatan lainnya. Manajer Humas PT KAI Divertika Palembang, Aida Suryanti menjelaskan, LRT Sumsel saat ini terus bertumbuh sebagai budaya baru bertransportasi yang modern, menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya kota Palembang. Menurut Aida, sebagai operator LRT Sumsel, PT KAI Divertika bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel dan pemangku kebijakan akan terus berkolaborasi dalam pengembangan setiap potensi yang dapat mendukung peningkatan pengguna jasa LRT Sumsel. Selain itu, menjaga ketepatan waktu perjalanan, waktu tunggu antar stasiun, integrasi moda, penambahan jumlah perjalanan pada situasi yang dibutuhkan, kemudahan memilih alat pembayaran untuk pembelian tiket. KAI Divertika Palembang selaku operator LRT Sumsel mencatat data pengguna LRT Sumsel hingga awal semester 2 dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 26 Agustus 2024 berjumlah 2.728.815 penumpang atau mengalami peningkatan sebanyak 1.508.34 penumpang. Rata-rata harian saat ini 11.418 penumpang dengan 3 stasiun tertinggi untuk naik turun penumpang, yakni stasiun Asrama Haji sebanyak 507.222 penumpang. Kemudian stasiun Ampera sebanyak 420.683 penumpang dan stasiun DJKA dengan 386.039 penumpang. Untuk diketahui, LRT Sumsel yang memiliki 13 stasiun ini melewati ikon-ikon kota Palembang, yakni pusat perbelanjaan, fasilitas publik, transportasi modern yang nyaman dengan tarif yang terjangkau, sehingga menjadikan LRT Sumsel sebagai alternatif transportasi yang dipilih masyarakat kota Palembang dalam beraktivitas. Untuk jam operasional, LRT Sumsel beroperasi sejak pukul 5:06 sampai dengan pukul 8:43 dengan tarif yang terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk antar stasiun dan bandara dan Rp10.000 untuk stasiun dari dan menuju stasiun bandara.
Diketahui pembangunan LRT Palembang terwujud berkat Presiden Jokowi yang datang ke Palembang dan melihat langsung maket rancangan pembangunan LRT melalui tayangan video. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi yang menceritakan bagaimana proses awal rencana pembangunan LRT pada September 2015. Gubernur Sumsel Alex Nurdin menyampaikan kepada saya bahwa di Palembang sudah sebagai jalan itu macet, sehingga beliau mengusulkan agar dari airport menuju ke kota ada transportasi massal dan saya sangat setuju, kata Presiden. Selanjutnya, pada November keluar Perpres untuk pembangunan LRT di Palembang. Dengan catatan, LRT ini akan dipakai dalam jangka pendek untuk Asian Games 2018. Tetapi setelah itu untuk jangka panjang akan menjadi transportasi massal di kota Palembang. LRT ini juga menjadi contoh untuk semua kota di Indonesia yang sudah sangat diperlukan. Karena di semua kota besar hampir pasti sudah sangat macet. Mengenai anggaran, Presiden menyampaikan bahwa jumlahnya kurang lebih 7 triliun rupiah. Semuanya dari pemerintah pusat. Tanggung jawab penuh pemerintah daerah ada di pembebasan lahan, baik untuk jalurnya maupun untuk deponya. Semuanya tanggung jawab Pemprov, jelas Presiden. Lalu pada 13 Maret 2018, Presiden Jokowi melakukan uji coba LRT dari stasiun Bumi Sriwijaya menuju stasiun Jakabaring Palembang. Ia berharap LRT ini bisa membentuk budaya baru bagi masyarakat. Ini adalah kereta ringan yang pertama di Indonesia yang telah jalankan. Memang dalam rangka menyambut Asian Games 2018, tetapi juga dalam jangka panjang kita ingin memberikan pilihan alternatif pada masyarakat. Dan yang paling penting ini adalah membuat sebuah peradaban baru, budaya baru, ujar Presiden Jokowi kala itu. Menurut Jokowi, LRT Palembang diharapkan dapat membangun peradaban baru di masyarakat, yaitu membangun transportasi massal yang aman dan nyaman. LRT juga diharapkan dapat menumbuhkan budaya tepat waktu dan budaya antri. Keberadaan LRT ini terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Sumsel, terutama Palembang. Peningkatan konektivitas, peradaban transportasi modern, dan mendorong perekonomian Sumsel.